Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa dulu. Kemudian kemarin yang sudah mengerjakan soal itu kan batas harinya sampai hari Minggu ini jam 9 malam ya kalau nggak salah. Yang belum segera aja ya. Yang belum segera aja. Kemudian kalau misalkan sudah ditutup berarti sudah tidak dapat dikerjakan kembali gitu ya. Jadi kamu lihat-lihat waktu dulu, lihat-lihat waktu lagi seperti itu. Jika setiap video belajar yang saya sajikan itu kalian pelajari dengan baik, maka insya Allah bisa, nggak ada yang nggak bisa ya gitu kan. Oke, baik. Ini saya review aja ya. Untuk mencari media nilai tengah ini, median atau nilai tengah ini bisa dilakukan dengan cara ini gampang ya. Kalau misalkan ini jumlahnya berapa nih? 1 2, saya ulang ya. Misalkan di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Berarti n-nya kecil. N itu banyaknya suku atau banyaknya data. Ada 13. Kalau ada 13 berarti dia ganjil. Nah, gitu ya. Gitu ya. Kamu pasti di SD ini sudah belajar seperti ini ya. Nah, kalau ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 berarti n-nya berapa? N-nya ada 10 data atau dia genap. Gitu ya. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Dengan cara-cara yang di luar cara yang kemarin saya jelaskan ya. Ini kamu kayaknya bisa nih. Kalau misalkan dia datanya data ini tunggal, maka kamu ngitungnya gampang kan. Dia kan misalkan ganjil nih. Ganjil berarti 13 kan. Berarti cara ngitungnya kan gini nih kan. Median itu nilai tengah. Kebetulan di sini datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi syarat mencari median, kuartil, desil, persentil untuk data tunggal itu datanya harus diurutkan dari data terkecil sampai terbesar gitu ya. Misalkan di sini nih kan 1 kan. Nah, ini kan 1 langkah gitu maksudnya ya. Di sini 2 3 4 5. Coba saya sedikit-sedikit dulu ya. Jadi kita mau cari data tengah-tengah nih. Berarti kita harus kasih tanda dari ujung ke dari ujung ke ujung ya. Kasih tanda langkah maksudnya ya. Ini 1 2 3 4. Tadi 5 ya? 5. Ini kan 1 2 3 4 5. Nah, berarti nilai tengah untuk data ganjil ini udah ketahuan. Oh, ini adalah nilai tengahnya. Nilai tengahnya adalah tuh. Bagaimana untuk data genap? Nah, mungkin yang bingung di sini nih ya. Kalau data genap berarti kita hitung nih. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah gitu kan. Terus di sini 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah gitu kan, 4 langkah gitu kan. Ini kan 4 nih, 1 2 3 4. 1 2 3 4 karena dia genap berarti kan di sini tidak ada sisa data ya kan. Nah, kalau misalkan seperti ini kasusnya berarti ini kan buat genap nih, yang jumlahnya genap. Berarti mana nilai tengah untuk data tunggal? Maka nilai tengah untuk data tunggal ini ya. Nah, 2 data ini ya, di tengah-tengah ini ya. Berarti nilai mediannya adalah sama dengan 7 tambah 8 dibagi 2. Berarti nilai 7 tambah 8 gitu kan. 7 tambah 8 15.
15 dibagi 2 sama dengan 7,5 gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Ini hanya sekilas saja ya review. Ternyata median bisa dikerjakan dengan cara seperti ini ya. Gitu. Oke. Lanjut ke kuartil. Simbolnya adalah Ki. Kalau tadi median itu membagi data menjadi 2 sama banyak. Kalau kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi data yang ini dibagi 4. Ini kan dibagi 2 gitu kan. Nah, kalau kuartil ini dibagi 4. Bagaimana cara mencarinya gitu kan? Untuk data tunggal maka simbolnya adalah Ki. Berarti kalau misalkan di sini membagi 4, berarti di sini ada 3 kuartil ya. Q1, Q2, Q3. Q1 itu sama dengan kuartil bawah. Q2 itu sama dengan kuartil tengah atau median. Q3 itu sama dengan kuartil atas ya, seperti itu. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu data ke I ini di sini ya. Kalau misalkan kuartil 1 berarti I-nya 1 gitu kan. N-nya item ditambah 1 dibagi 4. Jadi I ini itu bisa data ke I ini tuh bisa untuk 1, 2, 3 atau kuartil 1, 2, 3 gitu maksudnya ya. I itu yang dicari itu I-nya itu data kuartil keberapa? Apakah data kuartil ke-1, data kuartil kedua, apa data kuartil ketiga? Gitu ya maksudnya ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini jangkauan semi kuartil ini simbol selanjutnya disimbolkan apa? Untuk jangkauan semi interkuartil ini simbolnya QD. Jadi QD sama dengan setengah JQ. JQ itu adalah jangkauan kuartil ya. Jadi bagaimana cara mencarinya? Kalau sudah didapat Q1 dan Q3, maka tinggal dicari selisihnya. Selisih Q3 dikurangi Q1 dibagi 2, yaitu nanti didapat jangkauan semi kuartil seperti itu ya. Untuk jangkauan kuartil sendiri, itu cara mencarinya itu jangkauan kuartil hanya selisih dari kuartil 3 dengan kuartil 1 atau kuartil atas dengan kuartil bawah ya. Nah, yang di sini tentukan nilai kuartil 1, kuartil 3 dan simpangan kuartil dari data 1, 6, 9, 3, 5, 8, 10, 4, 6, 8, 11 gitu kan. Maka penyelesaiannya adalah lagi-lagi untuk mencari median, kuartil, desil dan persentil, maka data tunggalnya harus diurutkan dari data nilai terkecil sampai terbesar ya, seperti ini ya. Maka banyaknya datum adalah gitu kan. Kita hitung di sini ternyata ada 11 data. Untuk mencari Q1 sama dengan berarti tadi masukkan ke sini ya. Data ke karena Q-nya Q1 maka di sini I-nya 1. N-nya 11 ditambah 1 dibagi 4 gitu kan. 11 tambah 1 12. 12 kali 1 12. 12 bagi 4 adalah 3. Bukan isinya 3 tapi data ke 3 gitu ya, maksudnya seperti itu. Jadi maksudnya di sini adalah data ke-3 gitu. Mana data ke-3? Ini kan data ke-1. Data ke-1, ini kedua, ini ketiga gitu kan. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini data ke-9 gitu kan. 10, 11. Benar-benar. Ya. Bukan nilainya 99, bukan. Maksudnya ini data ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya. Ada 11 data. Nah, data ketiga itu berapa? Data ketiga ini ternyata 4 gitu kan. Untuk kuartil 3 berarti data ke I-nya 3, N-nya 11 kan tadi ditambah 1, 11 tambah 1 12 bagi 4 3. 3 kali 3 9 ya. Maka dia ada di data ke-9. Mana data ke-9? Ternyata nilainya 9 juga ya. Nah, gitu. Jadi Q1-nya 4, Q3-nya 9.
Maka simpangan kuartilnya adalah cari jangkauannya dulu. Jangkauan itu kan selisih dari Q3 dan Q1. Tadi 9 kurang 4. Kemudian dibagi 2, hasilnya 2,5. Seperti itu ya. Ya, bisa dipahami yang ini ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari kuartil data kelompok? Untuk mencari kuartil data kelompok, ternyata rumusnya tidak jauh berbeda dengan median data kelompok, sama ya. Jadi langkah pertama itu kita harus mencari frekuensi kumulatif ya. Ini dibuat kolom baru ya. Nah, di sini. Ini namanya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif kurang dari, ingat ya, kurang dari ya. Itu yang dibuat kolom baru adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Yang mana yang ini maksudnya ya? Nah, ini ya. Oke. Untuk mencari kuartil sama persis dengan median, hanya diganti ini saja karena dia misalkan mencari kuartil 1 berarti Q-nya I-nya I1 berarti kan. Kemudian tepi kelas bawahnya ya tepi kelas bawah kelas Q1. Kemudian ini I-nya diganti dengan 1 juga ya. Nah, gitu kan 1/4 karena di sini QI-nya I-nya 1. N-nya banyaknya data gitu kan. F dikurangi FK itu frekuensi kumulatif sebelum, ingat ya, sebelum, bukan frekuensi kumulatif kelas median tapi frekuensi kumulatif sebelum gitu kan. Dia posisinya ada di atas frekuensi median ya, kolom sebelahnya. Kemudian ini panjang kelas, ini adalah frekuensi kelas kuartil gitu ya. Jadi langkah pertama adalah lagi-lagi mencari kelas kuartil berapa. Kalau ditanyakan Q1 berarti cari kelas kuartil Q1 gitu kan. Ya, langsung ke sini aja ya. Langkah pertama adalah kita harus, mana nih mouse-nya? Ya, lagi ada gangguan nih. Biasa nge-lag. Nah, ini ya. Nih. Ini kan kita urutkan ke bawah ya, diakumulasikan 8 tambah 10, ini ditambah semuanya ya. Gitu kan cara membuat kolom frekuensi kumulatif. Kurang 8 tambah 10 18 tambah 13 itu adalah 31. 31 tambah 17 itu adalah 48. 48 ditambah 14 itu adalah 52. 52 itu tambah 11 itu hasilnya adalah 63. Nah, ini kayaknya ada yang salah nih. Ulang ya dari atas. Nah, ini kenapa nih baterainya nih? 8 tambah 10 8 tambah 10 18 ditambah 31 itu hasilnya adalah 31 ditambah 17 itu hasilnya adalah 48 ditambah 14 itu, sorry ya, di sini ada yang salah tuh ternyata ya. Oke, berarti di sini hasilnya adalah 48 ditambah 14 hasilnya adalah 62 ya. Malum ya pakai mouse jadi tulisannya itu nggak sebagus kayak memakai pen. (62) ditambah 11 73. 73 ditambah 7 80. Oke.
kelas berarti ya. Nah, saya misalkan mau mencari Q-nya Q1 ya, Q1 ya. Maka di sini nah, ini kan jumlah apa namanya? Nih, ini kan jumlah N-nya itu kan 80 ya. 80 kan jumlah N-nya. Itu kan. Nah, 80 kan. Kemudian Q1-nya berarti data karena I-nya 1 berarti sini tulis 1 per 4 ini dari kuartil kan dibagi 4 datanya. Kemudian N-nya 80, maka 80 bagi 4 hasilnya 20. Q1 terletak di data ke-20 gitu maksudnya ya. Terus kita balik lagi ke yang tadi. Mana data ke-20? Nah, di sini kan ini data 1 sampai 8. Ini data 9 ya. Ini nih kelas ini berarti data 9 sampai 18 gitu kan. Habis 18, 19 kan. Nah, ini data 19 sampai 31. Berarti Q1-nya ada di sini ya. Kenapa ada di sini? Karena kelas Q1 itu terletak di data ke-20 tadi kan. Nah, data ke-20 itu kan ada di sini. Kalau ini datanya dari 9 sampai 18 doang kan di sini nih. Kalau ini baru dari 19 sampai 31, berarti data ke-20 ada di sini ya. Maka kita fokus di kotak yang ini. Saya pindah ke sini ya. Nah, berarti kelas tepi bawahnya adalah ini 40 dikurang 0,5. Cocokin lagi ini kan 40 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 39,5. Terus frekuensi kelas Q1 nya 13 ya. Nah ini udah cocok nih 13. Terus FK itu frekuensi sebelum kelas kuartil. Berarti kita lihat kolom frekuensi kumulatif. Ini kan 31 itu kan frekuensi kelas kuartil, frekuensi kumulasi kelas kuartil, maka sebelumnya adalah yang ini ya kan. Nah, 18. Berarti FK-nya adalah 18. Gitu kan. Nah, ini FK-nya 18. Kemudian panjang kelasnya tinggal 35 kurang 30 atau 39 kurang 34. Hasilnya adalah 5 gitu kan. Tinggal masukin angkanya. Nah, tinggal ini kan tadi 39,5 ditambah setengah 4 N-nya adalah 20 gitu kan, dikurangi 18 dibagi 13, frekuensi kelas Q1-nya dikali 5 hasilnya adalah 40,27. Oke, biar nggak ketuker gini ya, biar nggak bingung. Data Q1 itu pastinya akan lebih besar dari frekuensi sebelum kelas kuartil 1 gitu ya. Nah, kalau misalkan nih, ini kan frekuensi kelas kuartil 1, kalau sebelumnya kan 18. Kalau misalkan ini 31 kita pakai di sini 31, maka 20 dikurangi 31 hasilnya min, otomatis auto ibaratnya tuh kalian tuh salah ngisi ya. Karena nilai frekuensi kumulatif kurang dari itu selalu nilainya lebih kecil dari angka yang di depannya ya, selalu seperti itu. Ya, seperti itu penjelasannya. Oke, bagaimana mencari Q3? Q3 sama ya. Q3 tinggal diganti, I-nya ganti 3 per 4 N sama dengan 1 per 4 dikali 3 per 4 dikali 80. Maka data ke berapa gitu kan. Kemudian tepi kelas bawahnya berapa gitu kan. Frekuensi Q1-nya Q3-nya berapa, frekuensi kelas kumulatif kurangnya berapa gitu kan, baru nanti diisi di sini. Nah, gitu kan. Nah, gitu ya. Ini contohnya hanya sampai mencari ini nih ada Q3-nya nih. Q3 sama dengan gitu kan. Ya, Q3 sama dengan gitu kan. Nah, Q3 sama dengan ini kan, N adalah jumlah seluruh frekuensi 80. Q3 adalah data berarti I-nya ganti. Ini kan I-nya 3, berarti 3 per 4 N, N-nya tetap 80. 80 bagi 4, 20. 20 bagi 3, berapa? Dia berada kelasnya, kelas Q3 berada di data ke-6
gitu kan. Mana data ke-60? Oke, kita lihat lagi tabel di sini. Nah, data ke-60. Lanjut ya. Ini adalah kelas Q1 karena sampai 31. Ini adalah data ke-32. Habis 31 kan 32. 32 sampai 48 ada di sini kan. Kemudian ini adalah data 49 sampai 62. Berarti data ke-60 ada di sini. Nah, ya, saya tandain ya. Ini data 60 ada di sini karena dari 40, ini kan terakhir 48. Berarti selanjutnya 49 sampai 62 gitu kan. Berarti data 60 ada di sini. Berarti tepi kelas bawahnya itu 50 dikurangi 0,5. Nah, ini adalah, saya tulis dulu ya biar kamu nggak bingung. Susah ini nulis pakai mouse. Q3 ya. Q3 ada di sini nih ya. Q3 itu ada di data 60 ya. Maka di sini ya patokannya nih. Ini adalah frekuensi kelas Q3. Ini kan frekuensi sebelum kelas sebelum kelas kuartil Q1. Nah, berarti ini kan frekuensi 1. Frekuensi kelas kuartil 3 gitu ya, sorry. Berarti ini yang atasnya berarti frekuensi yang atasnya ya, sebelum kelas kuartil 3. Nah, berarti ada di sini ya, 48. Nah, kita cocokkan ya. Tadi slide selanjutnya kalau nggak salah. Nah, Q3 adalah di data 60. Ini ya. Kemudian Q3 terletak pada interval ke-5, yaitu 50 sampai 54. Cocok ya tadi ya, cocok. Tapi kelas bawahnya untuk Q3 50 dikurangi 0,5, 49,5. Frekuensi Q3 nya 14 ya, kita cocokkan tadi. Oh iya benar, 14 ya frekuensi kelas Q3 nya. Frekuensi sebelum kelas Q3 nya 48. Frekuensi kelas Q3 nya 48, cocok ya. Panjang kelasnya sama 5, tinggal dimasukkan angkanya satu-satu. Nah, di sini ya, 49,5 ditambah 60 dari sini kan, 60 kurang 48 dari sini, dibagi 14 bagi sini, dikali 5 panjang kelas, maka hasilnya adalah 53,79 ya. Nah, ini kan nilai data Q3 ini selalu lebih besar dibanding nilai frekuensi kelas sebelum Q3 gitu ya. Kalau sudah seperti ini polanya berarti kalian betul mengisi. Nah, hasilnya adalah Q1 40,27, Q3 53,79. Ingat-ingat. Q1 40,27, Q3 53,79. Kita lihat di sini di tabel. Kalau Q1-nya 40,27 berarti dia ada nggak di kelas ini? Kalau misalkan ada, ini kan 40 sampai 44, berarti 40,27 ada di sini. Gitu ya. Kemudian Q3 nya tadi isinya berapa lupa tuh guys, 53,79. Nah, 53,79 ada di sini ya kan. Nah, 53,79 ada di sini. Berarti pekerjaan kamu betul ya. Kalau hasilnya angka-angkanya ada di kelasnya masing-masing, di kelas intervalnya masing-masing, berarti hasilnya betul ya. Sama kan cara pengerjaannya seperti median ya, seperti itu. Oke. Untuk desil sama ya, pengerjaannya sama, mirip ya. Desil untuk data tunggal ini ya, membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama besar, DI atau D nya berarti kan kalau tadi kuartil itu datanya ada dibagi 4, jadi datanya ada 3. Kalau desil dibagi 10 berarti datanya ada 9 ya, karena dibagi 10 kan. Data ke I-nya tergantung nih, I-nya bisa desil ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 gitu kan. Ditambah N ditambah 1/10 gitu kan. Tentukan nilai desil 7, desil 3
dari data 10 gitu kan sampai 15. Ini harus diurutkan dulu datanya ya. Dari yang terkecil sampai terbesar ini sudah terurut. Ternyata jumlah datanya ada 15 ya. Maka D3 sama dengan atau desil 3 sama dengan I-nya berarti 3 kan? N-nya 15 ditambah 1 dibagi 10 karena desil. Maka didapat data ke-48. Data 48 4,8 ada di mana? Data 4,8 itu data setelah 4 ya. Kurang lebih seperti itu. Data setelah 4 dan sebelum 5 ya. Berarti di sini datanya 1 2 3 4 5 berarti ini. Ya. Ini adalah desil 3. Tinggal 10 tambah 10 bagi 2. Gitu ya. Data 4,8. Oh, sorry. Salah. Saya hapus dulu. Saya cari data 4,8. Berarti data itu tengah-tengah di antara data 4 dan 5 ya. 1 2 3 4 5. Benar ya. 4 5 berarti di sini kan? Berarti hasilnya adalah data ke 4 ditambah 0,8 berarti data ke-5 dan data ke-4. 10. Data ke-4 dan 5 adalah 10 kayak gitu ya. Ditambah 0,8. 0,8 itu adalah data ke-5 dan ke-4. Berarti 10 4,8 itu kita pecah satu-satu ya. Data ke-10 0,8 adalah data ke-5 dan ke-4. Berarti 8 data ke-5 dikurangi ke-4, 10 kurang 10 0. Ya. 0 dikali 0,8 hasilnya adalah 10 gitu ya. Kemudian D7 atau desil 7 berarti I-nya 7. N-nya 15 tambah 1 16. 16 dibagi 10 1,6 dikali 7 didapat data ke 11,2. 11,2 adalah data ke 11 ditambah 0,2. Berarti data ke 0,2 itu data antara ini kan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini ya. Berarti data ke 11 dan 12. Data 11 dan 12 berarti ini ya. 15 dikurangi 14 itu 1. 1 kali 0,2 adalah 0,2. Maka hasilnya 14 ditambah 0,2 hasilnya untuk desil 7 14,2. Seperti itu ya. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Diulang lagi ya. Silakan videonya diulang aja. Ya. Bagaimana cara mencari data kelompok desil? Desil untuk data berkelompok sama ya ini ya. Sama mirip sekali ya. Kita buat dulu frekuensi apa? Kumulatif kurang dari. Ya, kamu udah bisa ya. Ini 8 gitu ya. Sama seperti tadi ya, 8 tambah 10 18 itu sampai bawah. Nah, kalau sudah maka D4 adalah gitu kan. Ini I-nya kan 4, tulis 4 per 10 kali N-nya 80, dia terletak di data ke-32. Data ke-32 sama seperti tadi cara pengerjaannya ya. 8, 10 di sini berarti 31. Terus data ke-32 berarti ada di sini ya. Nah, data ke-32 berarti ada di sini. Pertanyaannya adalah desil keempat. Iya. Nah, saya tulis dulu frekuensi kumulatifnya. Ini 18. Ini 31. Ya. Ini 48. Ya, berarti data ke-32 ada di sini ya. Nah, dia ada di sini ya. Kemudian maka tinggal bagaimana? Tinggal ini cari tepi kelas bawah 45 dikurangi 0,5. Ini adalah frekuensi kelas D4 gitu ya. Maka frekuensi kelas sebelum D4 ini ada di sini ya. Gitu, seperti itu. Kita lihat di sini ya. Nah, perhatikan sama ya angkanya ya. Ini 44,5. Tinggal masukkan satu-satu. 44,5 ditambah ini 32 ini adalah data ke D4 sini ya. 32 dikurangi 31 dibagi 17 dikali 5 sama dengan 44,79. Maka hasilnya 44,79.
Desil 4-nya 44,79. Apakah ada di kelas D4 44,79? Ternyata ada di sini ya, berarti pekerjaan kamu betul gitu ya. Nah, sekarang presentil. Presentil cara pengerjaannya sama dengan desil ya, sama. Tinggal ganti yang kalau desil itu kan dibagi 10. Maka persentil dibagi 100. Ingat aja persen. Kalau desil ingat aja dasa 10 ya. Kalau kuartil ingat kuarto. Kuarto itu 4 gitu ya. Itu ini dibagi 100. Maka datanya I-nya sebanyak 99 gitu kan. Sekarang ditanyakan tentukan nilai persentil 65 dari data biasa diurutkan. Berarti data 65, I-nya 65. I-nya 65, masukin satu-satu. N-nya ada 17, ditambah 1 dibagi 100. Maka dia terletak di data 11,7. Data 11,7 saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada di sini ya. Data 11. 11,7 berarti 17. Data 11 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, di sini ya, sorry. Di sini nih. Maka data 11 itu adalah 18. Tinggal 18 ditambah 19 dikurangi 18, 1 ya. Dikali 0,7. Hasilnya 18,7. Seperti itu ya. Gitu. Ini mencari jangkauan persentil, selisih dari persentil 90 dikurangi persentil 10 gitu. Kemudian tentukan nilai persentil 65. Maka persentil 65 hasilnya adalah 18,7. Ini sepertinya pertanyaannya tentukan nilai persentil, tentukan nilai jangkauan gitu ya, persentil dari data berikut gitu ya pertanyaannya. Ini pertanyaannya bukan persentil 65, tapi jangkauan persentil gitu ya. Maka harus dicari persentil 90 dan 10. Sama ya cara pengerjaannya. Kamu perhatikan baik-baik saja. Oke, lanjut ke persentil data kelompok. Waduh, ya. Lihat ini koma-koma ya. Cara mencarinya mirip ya, sama seperti desil, cuma pembaginya 100. Udah itu aja ya. Kita perhatikan di sini. Maka langkah pertama sama tadi, membuat frekuensi kumulatif kurang dari ya. Ini 5 tambah 15 20 gitu kan. Ini pertanyaannya jangkauan persentil. Berarti cari persentil 90 dan persentil 10 ya, baru nanti dikurangi gitu ya. Ini 20 tambah 20 40 gitu ya. 40 tambah 30 70. 70 tambah 16 86. 86 tambah 8 96 94. Wah, susah nih nulis pakai mouse nih, agak-agak licin. (86) ditambah 8 berarti 94. 94 tambah 6 100. Nah, gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini coba dilihat semuanya ya. Perhatikan. Mencari persentil 90 dan persentil 10 gitu kan. Maka kita cari dulu. Nah, P10 adalah data ke 10 dibagi 100 kali datanya berapa? Datanya itu kan 100 ya. Berarti ini kan 100 nih. 100 bagi 100 1. 1 kali 10 10. Berarti ada di data ke 10. Data ke 10 ada di sini ya. Ini data ke 10 ada di sini.
Terus data ke 100, data ke 90 berarti ada di sini. Nah, data 90 berarti ada di sini ya. Nah, gitu ya, tandain. Ini P10. Ini P90 ya. Cara mencarinya sama. Ini 32 dikurangi 0,5 untuk TB10. TB90 60 dikurangi 0,5. Terus panjang kelasnya 32 dikurangi 25. Hasilnya adalah 7 ya kan. Terus apalagi? Frekuensi kelas sebelum P10 berarti 5, yang ini ya. Frekuensi kelas sebelum P90 berarti yang ini gitu kan. Frekuensi kelas P10 nya 15, frekuensi kelas 90 nya 8. Ya, kita cocokkan. Nah, ini ya. Iya, cocok ya. P10 nya 15 sama ya. Kemudian ininya 31,95 sama. Frekuensi kelas sebelumnya 5 ya tadi ya. Yang ini nih 5. Kemudian dibagi frekuensi P10 nya 15. Ini ya, dikali 7. Hasilnya 34,28. Apakah 32,48 terletak di kelas P10? 32,48. Iya, betul ya. Berarti pekerjaan kamu betul. Ya. Bagaimana mencari P90-nya atau persentase 90? Terletak di ini 60 dikurangi 0,60 dikurangi 0,5 ini maksudnya ya. Maka dia didapat 59,95. Frekuensi 90-nya 8 ya. Nah, ini 8. Terus frekuensi kelasnya, frekuensi kelas sebelumnya tadi adalah 86. Nah, 86 sama ya. Terus panjang kelasnya 7, maka 59,9 ditambah 90,8 dikurangi 86 dibagi 8 kali 7. Hasilnya 6345. Apakah 6345 ada di kelas P90? Oh, ada, berarti pekerjaan kamu betul ya. Hasilnya adalah 29,17 ya. Jangkauan persentasenya selisih, cari selisihnya, selisih P90 dengan P10, maka didapat hasilnya adalah 29,17. Ya, sampai sini ya pembelajarannya. Kalau kamu mau mencoba di slide selanjutnya untuk asah kemampuan, silahkan dicoba ya, gitu. Oke, baik. Sampai sini. Ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja, langsung japri ke saya atau tampung dulu sama sekretaris. Biasanya pertanyaannya sama gitu ya, biar saya nggak berulang-ulang jawab, lebih baik ditampung sama sekretaris atau bukan sekretaris, sekarang namanya koordinator mata pelajaran ya. Gitu, silakan ditampung dulu seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.